Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban tema 5 kelas 6 halaman 120, 122, 123, 124, 126, 127, dan halaman 129. Oke ya, langsung aja kita mulai dari kunci jawaban halaman 120 di bagian Ayo Membaca. Oke, mari kita baca. Ternyata bunga kering tidak sekedar menumpuk menjadi sampah. Ibu Made, seorang pelaku wirausaha, memanfaatkan bunga kering menjadi aneka produk pewangi. Baca teks berikut dalam hati. Nah, ini ada teks bacaan yang judulnya Kreativitas yang Membuahkan Hasil. Oke, mari kita baca. Rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi etalase di rumahnya. Indah dipandang dengan aroma semerbak memenuhi ruangan. Ibu Made Yuliani adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk pewangi. Sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan diramu dan dibuatnya dari beragam jenis buah dan tanaman. Kreativitas sangat penting dalam usaha ini, ujar Ibu Made. Bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Lanjut Bu Made lagi. Pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak yang berasal dari mancanegara. Nah, itu tadi adalah teks bacaannya. Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada beberapa soal yang perlu kita jawab. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani? Nah, di sini untuk jawabannya sudah saya sediakan. Silahkan untuk jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Dan untuk jawabannya silahkan bisa kalian baca sendiri. Oke, berikut adalah jawaban untuk nomor 1. Lanjut sekarang kita ke soal nomor 2. Apa bahan yang digunakan Bu Made untuk menjalankan usahanya? Lanjut ke soal nomor 3. Apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? Lanjut soal nomor 4. Apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bu Made berwirausaha? Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke kunci jawaban halaman 122 dan halaman 123. Di bagian Ayo Berdiskusi. Nah, di sini ada bacaan ya. Silahkan untuk bacaan ini bisa kalian baca sendiri. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di bawah dari bacaan tersebut di sini terdapat beberapa soal ya. Ini ada perintah berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Kita mulai dari soal nomor 1. Apakah yang kamu ketahui tentang MEA? Lanjut, kita ke soal nomor 2. Apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Jelaskan. Lanjut, soal nomor 3. Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Oke, lanjut lagi ke soal nomor 4. Sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu ikut berpartisipasi di MEA? Lanjut, soal nomor 5.
Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke bawahnya. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, sekarang kita sampai di kunci jawaban halaman 124, 126, dan halaman 127 di bagian Ayo Mencoba. Oke, di sini ada perintah, perhatikan cendera mata dari magnet berikut. Ini ada gambar ya. Nah, di bawahnya gambar tersebut, di sini terdapat soal. Cendera mata di atas dapat kamu tempelkan di pintu kulkas. Apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis atau benda non-magnetis? Mengapa? Lanjut ke soal berikutnya. Di mana lagi kamu dapat menempelkan cendera mata di atas? Jelaskan. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di bawahnya ini ada percobaan medan magnet. Silahkan bisa kalian baca. Ini ada tujuan percobaan, alat dan bahan, serta langkah-langkahnya. Oke, nah di bawahnya ini ada perintah. Tulislah laporan berdasarkan percobaan yang kamu lakukan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bawahnya lagi. Nah, kita sekarang masuk ke kunci jawaban halaman 129 di bagian Ayo Membaca. Perhatikan contoh formulir pengiriman barang untuk dalam negeri berikut. Formulir pengiriman barang dalam negeri. Oke, kita langsung aja ke bawahnya. Berdasarkan teks formulir tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Di sini ada pertanyaan ya. Apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Lanjut ke soal berikutnya. Apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Jelaskan. Lanjut ke soal berikutnya. Mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? Oke, itu tadi adalah jawaban yang ada di video ini. Silahkan untuk jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.